Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di hari Minggu ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance, Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,43%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi. Top 5-nya juga broker asing, Citigroup, Credit Suisse, CLSA, AK, dan BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya menarik BBNI setelah dia reject lagi area 5150 dia mantul. Kalau Bapak Ibu kemarin ketinggalan kereta saat BBNI naik cukup tinggi di tanggal 18 Agustus kan dikasih kesempatan nih, gak perlu ngejar harga. Kalau Bapak Ibu beli di harga pucuk, nah ini kan masih minus, mending sabar tunggu dia koreksi. Ini kan terlihat seperti yang sering saya bilang, market itu selalu memberi kesempatan. Yang penting sabar, tunggu aja ya, jangan FOMO. Apalagi di saham gorengan, kalau FOMO ya siap-siap dimakan market, habis loss terus. Jadi seperti itu. Ya, untuk BBNI sepertinya isu tapering juga nggak jadi ya. Jadi ada peluang minggu ini Big Bank BBNI rebound. Targetnya kembali akan uji 5.400 sampai 5.500 dan bisa ke 5.700 dan 5.800. Ini menarik. BBNI juga untuk disimpan jangka menengah juga bagus karena harganya masih di bawah harga wajarnya dan kondisi sekarang juga BBNI uptrend. Ini analisa saya sebelumnya, dia seperti yang saya gambar ya, dia gagal uji resisten 5.400 dan dia koreksi terus mantul lagi. Ya ini dia sudah membentuk lower high baru. Jadi ini bisa dikatakan BBNI uptrend ya. Targetnya itu kenaikannya bisa sampai 5.800. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang di hari Jumat malah ditutup terkoreksi 0,42% ke harga 5.800. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini BMRI ya kembali ke support ya. Memang dia ini lagi membuat area base-nya itu sekitar 5.800 sampai 6.000. Dan menurut saya juga nggak masalah. Ini kesempatan. Kalau yang kemarin ketinggalan kereta ya tinggal beli lagi ini di bawah, atau yang beli di pucuk minggu ini atau minggu kemarin ya tinggal approach down. Selama BMR ini nggak jebol 5.750 harusnya masih aman ya. Dan ya ada potensi juga BBNI minggu ini rebound. Target terdekat uji resisten minor 6.000 harus dilewati kalau mau kembali melanjutkan kenaikan dan uptrend. Ini kan terlihat juga BMRI uptrend. Ini dia membentuk higher high baru terus dan lower high-nya juga naik nih. Tapi kan memang candlenya karakternya seperti itu. Dia biasa membuat range yang cukup lebar sideway-nya. Jadi ya harap dimaklum. Ya seperti itu karakter BMRI. Tapi kan BMRI menurut saya juga potensi upside-nya masih tinggi karena ke 6.400. Target kenaikannya sebulan ke depannya semoga tercapai sekitar 9%. Cut loss-nya cuma 3%. Cut loss saja kalau turun dari 5.700. Nah ini cocok juga untuk disimpan bagi Bapak Ibu yang sibuk kerja nggak bisa mantau market. Beli tinggal pasang automatic. TP misalnya di 6.400 dan cut loss-nya di 5.600. Bisa seperti itu ya untuk strategi kalau Bapak Ibu mau beli BMRI. Tapi nggak harus sama, disesuaikan lagi dengan analisa masing-masing dan juga profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk BMRI. Peluang minggu ini juga akan rebound. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 3.840. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI didistribusi. Tapi ditampung yang cukup besar juga oleh broker asing Citigroup, ZP, dan YU. Ya hampir sama lah antara akumulasi
dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI setelah 2 kali gagal breakout 4050, dia kembali turun. Dan ini kesempatan yang mau beli karena BBRI sudah mendekati area support 3800 dan peluang upside-nya juga cukup tinggi nih BBRI nih. Ya, kemungkinan juga minggu ini dia kembali akan menguji resistennya 4050 dan cut loss kalau tutup di bawah 3800. Risk rewardnya menarik 1:2. Jadi ini bisa diperhatikan dan di watchlist Bapak Ibu seminggu ke depan. Untuk BBRI sepertinya tetap peluangnya naik. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 32.550. Kalau dilihat transaksi asing, BBCA terus diakumulasi atau di net buy asing ya. Ini bahkan dari awal bulan Agustus dan nilai nominalnya juga besar-besar nih ya akumulasinya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA ini ya menurut saya akan membentuk pola double bottom dan target kenaikannya itu 36.500 kalau sesuai dengan teori dari neckline ke bottomnya ya 36.000 sampai 36.500 dan ini juga dia sudah membuat area base dan terlihat juga volume ini meningkat ya. Toleransinya BBCA kalau mau trading tapi ini swing trade cocok disimpan 2 sampai 3 bulan atau sampai akhir tahun, ini menarik. Yang penting BBCA nggak turun dari 32.000. Targetnya itu 36.000 sampai 36.500 dan harusnya BBCA juga nggak turun dari EMA 200-nya. Ini kan dia baru mulai uptrend ya, kemarin memang lagi retest karena market nggak mendukung, tapi kemudian tutupnya kan masih di atas EMA 200-nya. Memang ada gap kecil ya, kalau market nggak mendukung bisa aja dia nutup gap dulu terus mantul lagi. Sepertinya tetap 32.000 akan dipertahankan oleh BBCA. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,71% ke harga 1.400. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga cukup menarik ya. Memang BBTN nggak mampu tutup di atas EMA 60-nya garis hitam nih, tapi kemungkinan besar hari Senin besok BBTN kembali akan uji resisten di sekitaran 1420 sampai 1450. Jadi masih peluang naik untuk BBTN karena ini kan terlihat BBTN juga low-nya masih tinggi nih. Dia masih di dalam uptrend channelnya. Jadi masih aman dan toleransinya juga BBTN ini yang penting nggak turun dari 1350. Sekarang harganya di pertengahan. Nggak ideal kalau baru mau spekulasi buy. Spekulasi buy-nya itu di bawah di 1350 sampai 1380. Harga sekarang risk reward-nya itu sepertinya yang masih besar risk-nya nih. Dan TP-nya 4% nih kan. Risk reward-nya ya 1:1 tapi harga nanggung. Kalau Bapak Ibu juga tetap mau masuk ya silakan aja, cuman ya seperti ini risk reward-nya 1:1. Seperti itu untuk BBTN juga bisa dikatakan dia ini uptrend, semoga aja reversal. Reversalnya itu harus breakout dari 1450. Kalau sudah di atas 1450, peluang BBTN akan kembali bullish. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,7% ke harga 2.280. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat bid offer-nya juga mulai tebal ya. Jadi mulai menarik nih untuk diperhatikan BDMN karena sudah bid offer-nya nggak tipis lagi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN juga masih menarik karena BDMN masih mempertahankan EMA 60-nya garis hitam ini di 2200 dan untuk seminggu ke depan ada peluang BDMN menguji resistennya 2000
2.400 ya. Jadi target kenaikan BDMN seminggu ke depan itu 2.400. Tapi harga sekarang ini nggak sesuai risk rewardnya nih. Cut lossnya 7%, TP-nya cuma 5%. Tapi kalau Bapak Ibu mau, cut loss aja kalau BDMN ini turun dari 2.200. Nih, kalau seperti ini skenario-nya risk rewardnya menarik, 1:1 lebih profitnya. Jadi seperti itu. Untuk BDMN seminggu ke depan juga peluangnya tetap arahnya ke atas, akan uji resisten. Langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,89% ke harga 15.525. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto ini bisa dibilang sudah mulai downtrend karena EMA 20-nya garis ungu ini sudah mengarah ke bawah, dan terlihat juga Arto ini sudah berapa kali uji EMA 20 namun terus gagal. Jadi kalau saya lihat peluang Arto ini bisa turun dulu menguji support 15.000, dan kalau itu dipertahankan ya Arto akan bergerak sideways di range harga ini. Supportnya 15.000 dan resistennya 17.000. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Juga masih bisa. Tapi kalau dapat lebih bawah juga lebih bagus ya. Jadi risknya lebih kecil. Siapa tahu besok Senin dikasih koreksi dulu ke 15.200 atau 15.150, buy aja. Tinggal cut loss kalau tutupnya di bawah 15.000, dan target profitnya langsung tarik aja 17.000 sampai 17.200 nih. Risk rewardnya 1:2. Jadi seperti itu. Untuk Arto, indikator MACD juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross sangat tajam. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Volume saat 2 hari koreksi memang tipis. Ya lihat besok kalau market bagus, semoga aja Arto tetap mempertahankan area supportnya 15.000. Seperti itu untuk Arto. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.